Kenapa? Kenapa? Sebagai seorang sales atau sebagai seseorang yang ada di dalam sebuah perusahaan, di mana penjualan itu kan sebenarnya ujung tombak yang paling depan gitu ya. Kenapa justru kita harus top selling sebagai sales ya? Nanti bos shock loh kalau nggak ada penjualan kan kira-kira gitu ya. Nah jadi eh, info aja ya kita sampai di seri keempat dari sales idola. Jadi seri flash sedikit ya buat rekan-rekan sekalian apa aja sih yang kita udah pernah lalui di waktu-waktu yang lalu. Ya, yang pertama itu adalah bulan lalu kita mulai dengan satu pertanyaan, siapa sih sebenarnya customer kita? Kenapa itu penting sekali? Karena kita jangan sampai menjual kepada orang yang salah. Ya, kita jangan sampai melakukan effort kita, ya nanti ini kita akan lihat lagi hal dia. Jangan sampai effort kita berikan untuk orang yang gak tepat. Jadi waktu itu kita belajar mengenai ideal customer profile. Ya, misalkan saya ingat kita punya satu pemisalan gitu ya. Kalau kita punya produk paling bagus, ya anggaplah kita sudah punya produk yang paling bagus, yaitu apa? Yaitu obat diet. Ya, kenapa saya sering pakai obat diet? Jadi contoh ya karena ukuran badan saya tentunya ya. Nah, kita kira-kira akan tawarin ke orang yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Ya, waktu itu kita udah sempat diskusi ya. Ada sebagian jawab yang kiri, kenapa? Yang botak, karena jelas-jelas dia yang butuh gitu kan. Tapi ada argumennya. Argumennya apa? Kalau jelas-jelas dia butuh, kenapa selama ini dia belum nyari? Terus ada argumen balik lagi, yaitu apa? Ya harus tugas salesnya dong. Menyadarkan dia akan kebutuhannya dia. Setuju? Ya silahkan kalau ada yang mau pilih yang kiri. Ada yang pilih yang kanan. Katanya justru orang-orang yang begini, yang udah tahu, dia akan terus pakai hal-hal yang bermanfaat yang bagus buat badan dia. Jadi waktu itu nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi ada pilihan. Ya, ini menarik. Nanti kita go through ini lebih detail ya. Karena hari ini adalah rangkuman dari 3 sesi yang sudah kita lalui sebelumnya. Yang kedua, gimana sih kita bicara mengenai loyal customer? Gimana sih customer itu bisa jadi customer yang loyal? Gimana sih customer itu kalau sudah transaksi sama kita, ya itu akan balik lagi dan balik lagi. Waktu itu kita juga udah discuss ya. Kalau customer yang cuma kita berikan servis yang ala kadarnya, yang basic gitu ya, atau bahkan sampai level expected gitu ya, maka customer kalau ada pilihan lain, dia nggak akan balik lagi ke kita. Jadi kecuali kita benar-benar monopoli produk, benar-benar monopoli layanan, dan tidak ada substitusinya, kalau service level kita baru di level-level bawah ini, ya nggak akan ada customer yang balik. Ya tentu ada cerita, ada maskapai penerbangan Indonesia, ada 2 dalam satu grup yang berhasil menduduki peringkat 1 dan peringkat 2 di dunia. Tapi peringkat apa? Peringkat maskapai penerbangan yang terburuk. Ya saya ketemu satu berita, di mana ownernya, menarik sekali, ownernya justru bilang begini, mungkin memang maskapai saya, ya reputasinya nggak baik, tapi kalian nggak punya pilihan. Ya kalau itu bisa. Gitu ya, sehingga service levelnya seperti apapun, customer-nya balik. Tapi bukan loyal. Apa boleh buat. Gitu ya. Jadi karena itu kita harus berusaha untuk kasih layanan-layanan yang excellent. Bahkan yang unbelievable, barulah kita bisa mendapatkan loyalty customer. Kita udah ngomongin hal ini ya. Kita udah ngomongin hal ini. Ya, bagaimana cara-caranya, kita udah ada step-stepnya gitu ya. Dan minggu lalu yang paling seru sebenarnya minggu lalu ya, kita diskusi mengenai gimana sih menjual out of the box itu. Gimana produk kita itu rasanya bukan yang paling unik di dunia gitu kan. Tapi cara menjualnya itu harus kreatif. Ya, gimana cara menjualnya itu kreatif. Nah, waktu itu minggu lalu saya perkenalkan kita ada metode asah otak. Ya, metode asah otak yang kita sebut sebagai the camper teknik.
yaitu apa? Yaitu substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Ya, dengan metode Scamper ini, ya kita satu produk yang sama, satu layanan yang sama, bisa kita brainstorming terus-menerus untuk menemukan apa? Menemukan value yang berbeda-beda setiap kali kita mau tawarkan kepada customer. Ya, jadi itu 3 minggu yang lalu ya, jadi Sales Idola ya mulai dari ideal customer profile, ke building customer loyalty, sampai ke building value yang kreatif dengan menggunakan teknik-teknik brainstorming yang ada. Ya, jadi ini sedikit rekap singkat, ya jangan khawatir, free webinar ini juga tersedia di channel YouTube kita. Ya, jadi kalau ada yang ingin melihat kembali, mereview, atau mungkin kemarin minggu-minggu lalu terlewatkan, silakan kunjungi channel YouTube. Tentu di YouTube tidak ini ya, tidak bisa live tanya jawab ya, tetapi silakan ada tersedia untuk episode-episode yang lalu. Ya, nah hari ini sebagai penutup dari satu seri yang kita sebut sebagai Sales Idola, saya ingin bilang begini, bahwa ini bukan ditujukan untuk sales pemula. Ya. Kalau sales pemula, apa sih fokusnya dia? Fokusnya dia itu buat saya itu adalah cari pengalaman sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ya, kalau sales pemula. Jadi kalau di sini saya lihat ada sales leader, ada pemimpin perusahaan gitu ya. Silahkan ya terapkan hal ini, silahkan ajarkan kepada timnya. Tapi kalau ada sales pemula di sini, ya silahkan juga menerapkannya tetapi dengan bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita baru mulai, yang paling penting buat saya adalah kita melakukan prospecting sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan pengalaman, mengumpulkan penolakan. Penting sekali ya kita mengumpulkan penolakan ya. Dan mengumpulkan kreativitas kita dalam interaksi dengan klien kita. Ya, jadi memang seri sales idola ini kalau bilang level ya mungkin levelnya agak beginner lagi ya, levelnya udah agak intermediate karena udah bicara mengenai riset, udah bicara mengenai brainstorming, udah bicara mengenai adding value gitu ya. Nah hari ini sebagai kesimpulan dan sebagai penutup dari seri sales idola ini, saya mau mengatakan begini, rekan-rekan sekalian, sobat TSC sekalian, it's time to stop selling. Ya, jadi saya tahu. Sampai di sini ya ada berapa belas orang. Mungkin ada yang bertanya-tanya begini. Saya udah tahu nih, ini ada triknya nih, gitu ya. Trik apa? Pasti begini nih. Top itu ada singkatan dia, katanya gitu ya. Top itu ada singkatannya, S misalnya apa, T misalnya apa, gitu ya. O misalnya apa, dan P misalnya apa. Jadi ada tekniknya, itu yang mau dikasih tahu hari ini, gitu kan? Ya, saya rasa ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Ya, kalau saya ada di posisi sobat TSC, mungkin saya juga berpikir seperti itu ya. Kan kita kenal ya, ada teknik-teknik jualan juga ya, ada namanya spin selling, ada yang lain-lain. Nah itu kan tingkatan gitu kan. Ini juga pasti tingkatan lah ya. Cuma deh saya mau katakan, sayang sekali ya kali ini bukan loh, ini bukan singkatan. Ya, tidak ada singkatan dia. Ya, tidak ada singkatan dia. Bukan ada S ini singkatan dari apa, T singkatan dari apa, O singkatan dari apa, P singkatan dari apa gitu. Bukan, bukan. Ini bahkan nggak ada titiknya. Kalau singkatan itu kan biasa harus dititikin ya. S titik P titik O titik P gitu kan. Bukan, ini nggak ada. Saya coba bilang begini. Kayak lagi saya bilang ya, ini untuk sales yang sudah ada pengalamannya ya. Kalau untuk yang sangat-sangat baru, yang masih fresh ya, saya bilang harus perbanyak pengalaman dulu. Tapi kalau kita sudah berpengalaman, kita mau meningkatkan level daripada salesmanship kita, do this. Stop selling. Lah, kalau stop selling lalu apa? Ngapain dong kerjaan kita sebagai seorang sales? Nah, sebagai gantinya, ya saya ingin bilang begini, stop selling dan start lakukan 8 hal berikut ini.
Nah, itulah kuncinya ya. Jadi bukan singkatan, tapi benar-benar stop it, gitu ya. Dan apa? Dan silahkan lakukan 8 hal berikut ini. Sekali lagi saya bilang, ini bukan skill salesmanship untuk beginning sales gitu ya, bukan. Untuk pemula bukan, ya. Kalau sekali lagi saya tekankan dulu supaya nanti tidak ada yang tersesat jalannya ya, atau mabok gitu. Kalau yang pemula kumpulin dulu pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita sudah cukup berpengalaman, kita sudah punya experience dan exposure di sales, kita boleh lakukan hal ini, 8 hal berikut ini. Top selling dan sebagai gantinya lakukan hal ini. Ya, itu 8 hal yang kita akan bahas hal ini. Yang pertama, top selling tip nomor 1. Top selling dan start mengetahui ideal customer profile atau dream customer atau buyer persona daripada kompetensi. Ya, ini mirip dengan yang saya katakan di sesi pertama. Who buys your product? Ya, karena apa? Karena menjual ke orang yang salah, ya, itu kesalahan yang banyak sekali orang lakukan, itu lazim sekali, semua salesperson pasti pernah melakukan hal yang sama, tetapi itu bisa dihindari. Dan semakin maju kita prosesnya, semakin lama kita di dunia ini, waktu kita semakin berharga, persaingan semakin ketat, salah menentukan target market kita itu harus semakin dihindari. Ya. Karena itu begini, mulai hindari salah satu top selling yang pertama ya, mulai hindari menjual kepada publik. Mulai hindari menjual kepada sebanyak-banyaknya orang. Tetapi cukup apa? Cukup cari ideal prospect kita, ideal customer profile kita, dream customer, buyer persona kita. Cari itu terlebih dahulu. Termasuk apa di dalamnya? Ya, termasuk mereka bisa ditemukan di mana? Ya, apa produk yang Sobat TXT jual? Ya, pikir baik-baik ideal customer profile seperti apa. Cari gitu. Kalau mau jual minuman kesehatan, ya dibutuhkan harus mencari orang-orang yang peduli kesehatan. Carinya di mana? Ya di gym, udah benar begitu. Ya, nah itu apa namanya? Jangan jual buka kedai di depan restoran all you can eat, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa semakin banyak orang tahu itu berarti sales semakin baik. Mungkin untuk sudut pandang marketing, mungkin untuk sudut pandang awareness, mungkin untuk sudut pandang branding, itu hal yang positif. Tapi untuk sudut pandang pekerjaan seorang sales, itu bisa menjadi melelahkan dan bahkan tidak produktif. Ya, jadi itu yang pertama. Dan kita udah bahas ini jauh lebih detail di pertemuan pertama kemarin ya. Tetapi top selling, ya cari terlebih dahulu ideal customer profile kita. Kita akan menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat dana, biaya, dan yang lain-lain. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting adalah rate keberhasilan penjualan kita itu akan naik signifikan kalau kita berhasil menemukan target market tersebut, berhasil memiliki ideal customer profile tersebut. Yang tadinya 10 kali kita keluar, 10 kali kita usaha lakunya 1, ya, dengan memilah dengan tepat ideal customer profile, pergi 10 kali, pulang bisa 7, kalau bisa 8, atau bahkan 9 yang kita bisa dapetin. So, itu yang pertama, ya, cari terlebih dahulu. Ada satu tip yang saya bisa katakan, yang saya juga pernah infokan sebelumnya sebenarnya ya, yaitu apa? Salah satu caranya yang kita bisa lakukan itu adalah begini juga, dibalik ya. Kalau kita mau nentuin ideal customer profile, mungkin kita lagi kerjain, salah satu hal yang jangan lupa kita bikin, yang jangan lupa kita apa namanya kita miliki adalah ini juga, yaitu apa? Siapa yang bukan ideal customer kita, ya. Itu namanya ada istilahnya tuh. Ya ini saya kenalin istilah baru ya buat rekan-rekan sekalian Sobat SC ya.
mungkin belum pernah dengar, karena ini istilah yang sangat dalam nih, tampaknya nih. Siapakah anti prospek dari produk Sobat TSC? Ya, kalau kita fokus kepada mereka, yang anti prospek siapa, kita hindari, ya lama-lama kita juga bisa temukan prospek kita siapa, gitu ya. Kayak ada jalan gitu ya, kita lagi ada jalan di apa namanya, di sebuah jalan ketemu satu pertimpangan, ada jalan yang ke kiri, ada jalan yang ke kanan gitu ya. Nah, kita nggak tahu jalannya menuju ke mana gitu ya. Lalu kita tanya orang, ada orang yang bilang pada kita bahwa oh kalau mau pergi ke sana ambil jalan yang kanan gitu ya. Tapi kan ada aja orang yang bilang begini, oh ya kalau mau pergi ke sana ya jangan ambil yang kiri. Nah, ketika jangan ambil yang kiri, ya kita otomatis ke kanan atau putar balik kan ya. Nah itu. Jadi ideal customer profile kita tentuin, anti prospek kita. Siapa yang kita tidak mau? Itu juga kita tentuin. Ya tentu dua hal ini kita akan bisa meningkatkan rate ya, penjualan kita. Ingat, ini penting sekali. Ini yang selalu basic, ini yang paling dasar. Ini yang pertama. Bukan berarti semakin banyak jualan kita itu selalu positif. Sales is a numbers game. Agree. Tapi number ada yang benar, ada yang salah. Di mana aja salahnya? Di persepsinya. Kalau kita pergi kunjungi 1.000 orang yang bukan ideal customer profile kita, ya hasilnya akan tetap nol. Kalau kita pergi 10 orang yang ideal customer profile kita dan sangat ideal, hasilnya bisa 10. Itu antara 0 dan 100%. So, top selling dan lakukan instead ini, yaitu apa? Cari tahu ideal customer profile, dream customer, buyer persona dari Sobat TSC itu apa. Ya. Yang kedua, ya setelah kita punya ideal customer profile, ya udah top selling, fokus hanya pada orang-orang yang sudah kita tentuin. Nah ini berat sekali. Ini berat sekali. Ya saya tahu. Sebagai seorang sales selama lebih dari 20 tahun, saya tahu ini salah satu hal yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ketemu customer atau calon customer yang enak. Kita ketemu calon customer yang mudah diajak bicara, yang reply, yang respon. Gitu. Kita udah bikin di ideal customer profile kita siapa nih? Ya, misalkan kita bilang saya fokusnya itu pada orang-orang ya, pengusaha-pengusaha muda gitu, yang butuh bantuan di dalam membangun tim sales mereka gitu. Saya udah tahu mereka gitu kan. Tapi ketika saya hubungi mereka, ya, mereka ghosting saya. Ya kan ini salah satu masalah yang dihadapi sales, it's real gitu. Bahwa dalam prospecting, ya kita harus menerima banyak penolakan. Istilah yang keren sekarang tuh banyak di ghosting orang. Di WA cuma di read gitu ya. Padahal dia customer ideal kita. Nah, di perusahaan tersebut ada orang lain, mungkin orang sales ya, yang kalau diajak bicara dia reply. Yang kalau kita ngomong sama dia bilang iya, saya setuju tuh. Perusahaan saya memang perlu training dari bapak gitu. Tapi dia bukan pembuat keputusan. Dia juga nggak bisa hubungkan kita dengan orang yang membuat keputusan. Dia juga bukan gatekeeper. Nah, tapi kita enak sama dia. Dan dia membuat ego kita melambung. Karena dia terus bilang, iya benar Pak. Saya merasa produk Bapak tuh cocok sekali buat saya gitu. Tapi saya nggak bisa buat keputusan. Nah, terus, tapi kita ladenin terus. Nah, itu buang-buang waktu. Seorang sales yang profesional, seorang sales yang sudah bukan pemula lagi, harus berani melakukan stop selling kepada orang-orang itu. Stop selling kepada orang-orang yang tidak membuat proses penjualan kita maju. Stop dealing bahkan dengan mereka kalau perlu. Ya. Atau kalau kita merasa nggak tega, ya, referlah mereka ke sales kita yang lain, ke teman kita sesama sales tapi yang lebih junior. Mungkin gitu ya, atau yang lagi cari pengalaman gitu.
Tapi jangan lagi kita yang handle. Fokus waktu hanya untuk ideal prospek. Kalau kita sebagai sales leader, ya silahkan survei, silahkan saya tantang, saya challenge gitu ya. Kalau kita sebagai sales leader punya beberapa anggota tim, ambil satu orang yang top performing dan ambil satu orang yang average performing. Lihat apa yang mereka kerjakan sepanjang 1 minggu, ya prospecting challenge mereka, dan analisa satu persatu, ya orang itu apakah masuk kategori ideal customer dari produk kita atau bukan. Saya jamin yang top performing akan punya persentase ideal customer yang jauh lebih banyak daripada yang average performing. Yang average performing, average sales memuaskan egonya dengan apa? Dengan komunikasi, dengan relationship yang mudah. Sedangkan sales yang top performing bukan peduli masalah ego, tetapi masalah hasil. Jadi omongan agak berat ya dan dalam ya dan menusuk ya, tapi it's true, gitu, it's true. Kita harus akui, apalagi kalau kita adalah seorang sales leader. Ya, di kesempatan lain saya akan bagikan ya mengenai framework tertentu yang kita bisa pakai untuk prospecting gitu ya. Tetapi orang-orang yang bukan ideal customer kita, stop selling. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Maka saya masuk ke tips nomor 3. Ya, tips nomor 3 adalah stop selling. Singkirkan faktor-faktor bising. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Singkirkan faktor-faktor bising itu maksudnya apa? Gitu ya. Saya mau bilang begini, ya. Seringkali seorang sales ya itu menemukan sesuatu hal yang muncul di tengah jalan. Gitu. Yaitu apa? Yaitu begini. Dia dikenalin sama orang. Pak Agus, ya. Kenapa apa kabar? Pak Agus masih di Track Pro. Oh masih, kenapa? Ini saya ada klien nih Pak. Gitu. Atau saya ada temen nih, atau saya ada relasi nih, atau saya ada ini. Pak Agus kontak ya, gitu ya. Wah kalau sebagai seorang sales kita dengar yang seperti itu ya, waduh langsung happy sekali kan ya. Oh iya 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 pasti Pak dan lain-lain gitu ya. Saya mau bilang ya, tapi mereka belum tentu adalah referensi yang tepat. Dan kalau mereka bukan referensi yang tepat, itu namanya faktor missing. Tapi kalau saya nggak hubungin kan nggak enak sama yang referensi. Ya itu silakan, Tetapi seorang sales yang benar-benar profesional, berani menyingkirkan yang namanya faktor missing tersebut. Tapi itu kan udah dikasih ke orang ke depan kita gitu, berarti orangnya udah nanyain dong. Ya, silahkan. Tetapi kalau memang bukan masuk ideal customer profile kita, nggak perlu. Itu namanya faktor missing ya. Tapi kan mereka udah ada di depan kita. Siapa tahu deal gitu ya. Siapa tahu jadi duit gitu kan. Hati-hati. Ya, ini jebakan yang kembali berputar-putar lagi, yaitu apa? Itu adalah faktor fisik. Kalau seseorang muncul tiba-tiba teman lama gitu ya, apa kabar gitu ya. Oh ya nanti kita ketemu ya, saya mau cerita-cerita dan apa? Faktor missing. Kecuali saat orang-orang itu muncul, saat referensi itu muncul, ya kita dengan cepat melakukan fit atau tidak fit mereka terhadap produk dan market kita, dan setelah itu baru kita follow up. Kalau tidak fit atau kalau kita nggak yakin gitu, itu tidak perlu di follow up. Ya, seringkali ya bahkan kita suka mencari referensi. Saya tahu mencari referensi itu adalah bagian dari sales cycle, ya itu betul sekali. Tapi seringkali kita terlalu fokus pada referensi sampai-sampai apa? Sampai-sampai kita nggak melihat lebih jauh. Kita tanya kepada klien kita, Pak referensi dong Pak, Pak referensi dong Pak gitu ya. Sampai akhirnya dia merasa bahwa ya udahlah saya kasih aja lah siapapun namanya saja supaya si Pak Agus nggak terus-terusan minta referensi sama saya.
bisa kejadian. Karena itu harus begitu muncul referensi, begitu muncul orang-orang baru di depan kita, segera dengan sangat cepat cari tahu dulu apakah mereka cocok kita lanjutkan untuk follow up atau tidak. Jadi ingat, top selling dan cari tahu ideal customer profile kita siapa. Yang kedua, stop selling. Jangan jualan kepada orang yang salah. Yang ketiga adalah stop selling. Kalau itu referensi atau kebetulan-kebetulan yang muncul, yang kita merasa kebetulan atau merasa terpaksa atau merasa aji mumpung untuk bisa follow up hal tersebut. Nah, ini yang nomor 3. Ya, nah, sekali lagi pas di tengah-tengah ini saya mau info juga adalah jangan lupa Sobat TC, kalau ada hal yang mau ditanyakan begitu ya, atau kalau mau didiskusikan, atau bahkan kalau ada yang nggak setuju, bagus, menurut saya begini-begini, silakan ya ditaruh di chatroom gitu ya, nanti kita akan cari waktu untuk diskusinya, apakah di tengah-tengah atau apakah namanya nanti kalau di akhir daripada presentasi nanti kita bisa lakukan sedikit tanya jawab ya. Khusus untuk faktor bising ini ya, khusus untuk faktor bising ini di masa lalu saya banyak sekali ini apa namanya, banyak sekali pengalaman pribadi berkaitan dengan hal seperti ini gitu ya. Contohnya apa? Contohnya gitu ya, eh, ketika kita dulu kan karena sebagai seorang sales ya, kita melakukan canvassing gitu ya. Ketika melakukan canvassing, kita jadi punya satu kebiasaan sampai dimanapun begitu ya, ketemu siapapun jualan gitu. Hal yang baik nggak? Ya sebagai pemula itu hal yang baik, ya melatih mental kita, melatih pengalaman dan lain-lain begitu ya. Tapi di sisi lain ya, setelah berjalan lama ya, itu kita akan mengembangkan satu ini apa namanya, satu naluri ya, indera keenamnya seorang sales gitu. Lama-lama kita akan bisa langsung membedakan. Kira-kira kalau kita approach orang ini, deal atau enggak? Kita approach orang ini perlu dengan cara apa? Kita approach orang ini, kira-kira reaksinya seperti apa? Nah itu indera yang kita bisa latih ya, lama-lama bisa muncul sendiri secara otomatis dari pengalaman-pengalaman kita. Itu sebabnya saya bilang ya, kalau untuk sales masih di tahapan awal, harus fokus di mengumpulkan pengalaman, jangan fokus di yang lain-lain dulu, gitu ya. Yang keempat, stop selling dan lakukan eliminasi terhadap prospek. Ini yang sangat-sangat banyak sales tidak lakukan. Ini yang banyak sekali sales apa namanya, tidak berani. Banyak sekali sales merasa sayang banget kalau sampai harus melakukan hal ini. Eliminasi terhadap prospek itu apa? Ya, eliminasi terhadap prospek itu begini. Kita tadi bicara mengenai ideal customer profile. Ya, kita udah ketemu di profilnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ya, udah cocok nih. 1 iya, 2 iya, 3 iya. Lalu kita udah berhasil untuk apa? Untuk initiate contact. Kita udah ketemu di orangnya nih. Dan kita udah lakukan tahapan-tahapannya, kita udah presentasi misalnya. Ya, kita udah handling objection misalnya. Kita udah lakukan begitu banyak hal buat dia. Tapi belum deal-deal nih. Belum deal nih. Dia juga tapi nggak bilang no. Dia nggak bilang no, tapi dia juga nggak bilang yes. Ya kalau Mas Anang kan, aku sih yes gitu ya. Tapi dia nggak bilang yes gitu. Tapi dia juga nggak nolak. Mungkin orangnya baik, mungkin orangnya juga lagi shopping around gitu ya. Nah, di titik tertentu
gitu ya, di titik tertentu seorang sales yang profesional harus berani mengatakan, ya udah, prospek yang tadi, walaupun dia masuk kategori ideal customer profile, itu harus berani kita eliminasi. Ya, ini pasti mengundang banyak perdebatan. Ya, tapi bagus, tapi ada tapinya apa gitu kan? Iya kan ada customer yang nggak bisa sekali dua kali Pak Agus. Setuju. Ada customer yang harus di prospek berbulan-bulan. Setuju. Pak Agus saya ada cerita customer setelah 3-4 tahun baru akhir deal. Setuju. Gitu. Pertanyaan saya adalah berapa persen yang seperti itu? Kalau memang persentasenya tinggi, ya maka kita bisa melihat yang namanya sales cycle atau bisnis proses kita itu seperti apa. Panjangnya dari pertama kita ketemu dengan satu klien sampai akhirnya close, sampai akhirnya delivery itu berapa panjang. Nah itu kita bisa ambil datanya dan kita bisa rata-ratakan. Kalau misalnya ya sales cycle kita tuh 2 minggu, 2 minggu ya, atau sales cycle kita misalkan 3 bulan, maka setelah berapa lama kita harus drop, berani drop, ya. Nah ini silakan ditentuin, misalkan kalau udah 6 bulan, ya belum juga deal, atau kalau ini sudah 1,5 bulan belum juga deal, ya silakan berani lakukan eliminasi. Kecuali kalau memang persentasenya adalah tinggi sekali setelah 3 bulan itu lalu deal. Itu berarti bisnis proses kita, sales cycle kita makan waktu lebih panjang dari dugaan kita, gitu ya. Dan apa? Dan kita percaya juga lah ya, yang namanya rezeki nggak kemana, gitu ya. Benar, rezeki nggak kemana-mana, harus dicari maksudnya. Nggak dapat sendiri, gitu ya. Nah, jadi itu, berani lakukan eliminasi terhadap prospek, walaupun prospek itu sesuatu yang apa, walaupun prospek itu sudah masuk dalam ideal customer profile kita. Ya, jadi eh, tentu ya eliminasi belum tentu harus berarti ya udah semua hubungan nggak begitu juga gitu ya. Hubungan tetap boleh dijaga gitu ya. Tapi kalau dulu misalnya konteksnya tiap minggu gitu ya atau 3 hari sekali gitu ya, volumenya mungkin boleh dikurangin. Cukup beri kabar 2 minggu sekali. Lama-lama nanti cukup beri kabar 1 bulan sekali. Update ada hal baru apa yang muncul di produk kita. Tapi udah nggak perlu di-push lagi. Udah stop selling terus-terusan kepada dia. Kenapa? Karena dia udah jauh di luar daripada bisnis proses kita. Ya fokuslah kepada yang ada di dalam pipeline kita. Nah itu yang nomor 4. Nah, nomor 5 adalah begini. Stop selling ya dan miliki mindset seperti seorang dokter. Nah, ini menarik sekali. Ya, ini menarik sekali adalah begini. Ya, dokter tuh kan justru profesi yang nggak jualan ya. Karena kalau dokter jualan, berarti kan dia mengharapkan orang sakit gitu ya. Tapi orang sakit baru nyari dokter gitu kan ya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari cara kerja seorang dokter. Gitu ya. Saya kasih eh, beberapa contoh gitu ya. Kalau dokter itu ya ketemu dengan pasiennya gitu ya, apa yang dia lakukan? Ya, dia akan bayangkan kita jalan masuk ke dalam kantor seorang dokter gitu ya, terus kita bilang begini ke dokter ya, dok, gitu ya, saya sakit perut nih, saya rasa saya usus buntu gitu ya, jadi operasi dok, gitu. Terus dokternya akan langsung cerita aja, dokternya bilang begini, oke, ayo kita siapin operasinya ya. Orang luar yang lihat, ya, itu kan akan berpikir begini, oh
kok aneh sekali gitu ya, dokternya cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh pasien dia gitu ya. Tapi kan enggak, kalau dokter tuh gimana? Kalau dokter tuh ketika kita datang gitu ya, dia malah akan nanya, ya, sakitnya di mana? Gitu ya. Terus dia tanya sakitnya di mana, dia ngumpulin informasi betul, ya dok sakitnya di sini, rasanya usus buntu deh. Dokternya nggak langsung percaya. Gitu. Sebaliknya apa? Sebaliknya dia akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Ya. Justru kita pergi ke dokter bukan karena kita udah tahu kita mau ngapain, mau obat apa, mau tindakan apa, tapi kita pergi ke dokter adalah untuk dia melakukan pengetesan. Dia akan dengerin denyut jantung kita, dia akan ketuk-ketuk perut kita, dia akan pencet-pencet di bagian yang kita bilang sakit. Kalau perlu dia akan USG, kalau perlu dia akan suruh cek darah, kalau perlu dia akan lakukan yang lain-lain. Tuh. Kalau semuanya sudah dilakukan, baru dia akan berikan kesimpulan. Bisa benar nggak? Bisa sama dengan yang kita? Bisa. Bisa beda nggak? Bisa juga. Gitu ya. Jadi eh, kita harus bisa berlaku ya dan berpikir dan berlaku seperti seorang dokter. Top jualan, kita bukannya datang situ mau jualan obat pada seseorang, ya, tapi kita menggali, menganalisa, ya, dan ini lagi-lagi, kalau tanpa pengalaman yang cukup, ya ini akan jadi sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan. Tetapi karena ada pengalaman, karena sudah ada apa namanya success story di belakang kita, ya kita baru bisa mengembangkan skill ini. Ya, miliki mindset seorang dokter terhadap pasiennya, gitu ya. Jadi dengarkan, analisa, dengarkan lagi, cek darah, dengarkan lagi, tanya pertanyaan yang lain, dengarkan lagi, baru kemudian muncullah dengan satu rekomendasi yang dia nggak bisa tolak. Karena apa? Karena kita udah tahu persis situasinya dia saat itu seperti apa. Jadi stop selling, ya, start berpikir seperti seorang dokter. Lagi-lagi, yang nomor 6, yang nomor 6, fokus pada kebutuhan klien yang sebenarnya. Setelah kita main dokter-dokteran, bukan main dokter-dokteran ya. Setelah kita memiliki mindset sebagai seorang dokter, kita tahu kebutuhan klien yang sebenarnya apa. Fokus di sana, bukan pada variasi produk. Ya dalam training kemarin ya, jadi saya ada kebetulan minggu lalu bawakan satu training gitu ya. Banyak orang muncul dengan pertanyaan yang serupa, yaitu apa? Mereka bertanya begini, ya, berapa banyak sih produk yang ideal dipegang oleh satu orang sales? Ya, setelah dipikir-pikir tentu jawabannya tergantung industrinya, tergantung apa size tiketnya, harganya dan lain-lain. Ya, tetapi sebagai seorang sales, satu jebakan yang kita harus hindari ya. Satu jebakan yang kita harus hindari itu apa? Yaitu kita jangan sampai terjebak untuk ini. Klien harus lihat semua produk kita. Karena apa? Karena jangan-jangan dia butuh lebih dari satu produk. Tujuh-tujuh enggak. Lebih berat ke enggak aja. Karena apa? Karena saya selalu bilang begini, mulailah fokus dulu di satu produk yang paling dibutuhkan. Kalau kita belum gali gimana? Kalau kita udah ketemu dengan klien tapi kita belum probing, gimana dong? Ya satu probing bisa tetap dilakukan. Kalau enggak kita bisa balik. Mulai dengan produk yang paling kita kuasai dulu. Fokuslah di sana. Nanti kalau ternyata di situ mengalami penolakan, atau kalau ternyata ada hal-hal yang tidak cocok, gitu ya. Nah, barulah kita masuk ke produk-produk lain. Saya berikan contoh. Ya, saya dulu di dunia keuangan, gitu ya. Saya ketemu klien, ya. Kalau saya bilang ya, Pak, kita punya produk segala macam. Istilahnya waktu itu lagi keren-keren. One stop financial solution. Justru malah dia bingung. Apa yang dia butuhkan ya? Karena produknya begitu banyak.
dan akhirnya malah nggak beli. Tetapi kalau kita bisa berikan satu yang dia nggak bisa tolak, cari tahu benar-benar kebutuhannya satu biji itu apa, dan kita fokus dulu ke sana sampai terjadi deal, belum terlambat untuk melakukan cross-selling dan upselling. Cross-selling dan upselling itu dilakukan justru setelah deal terjadi atau hampir terjadi. Jadi, ini tips yang keenam, top selling semua produk. Jangan sell produk sebanyak-banyaknya. Jangan sell produk yang kita punya semuanya dan kita pengen kasih lihat bahwa kita produknya paling lengkap di dunia. Stop. Fokus pada satu atau dua kebutuhan dia apa, fokus pada satu atau dua yang paling kita kuasai apa, berangkat dari sana. Ketika nanti ada penolakan, belum terlambat untuk kasih lihat yang lain. Ketika nanti terjadi deal, belum terlambat untuk ngasih upselling dan cross-selling ya. Jadi stop selling all your product at once. Ya, itu malah akan membingungkan dan malah akan menjadikan customer itu menjauh secara emosi dari kita. Karena dia nggak merasa bahwa kita cuma supermarket gitu. Dan satu hal lagi ya, dan ini adalah jebakan kesalahan yang banyak dilakukan oleh sales, bahkan sales yang senior, yaitu apa? Yaitu mereka berpikir ya bahwa dengan banyaknya produk yang dikuasai dengan sangat hebat gitu ya, credibility sales itu akan meningkat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena kita perlukan bukan hanya orang tahu kita berapa pintar. Ya, oh saya tahu semua produk itu, semua jenis mobil. Ya dari A sampai Z, semua saya bisa jelasin sampai detail spesifikasinya gitu ya. No, no. You are going about it the wrong way. Orang nggak perlu tahu berapa pintar kita. Orang perlu tahu seberapa kita peduli sama dia. Ingat mindset dokter, tetap dimulai dari mendengarkan. Ingat fokus pada kebutuhan, dimulai dari mana? Dimulai dari mendengarkan. Karena itu, kita masuk ke yang tujuh. Yang ketujuh, dia adalah selalu lakukan active listening. Titik. Selalu lakukan active listening. Active listening itu gimana? Ya, mulai sekarang perhatikan orang-orang di sekitar kita. Ya, mulai sekarang perhatikan orang-orang di sekitar kita. Waktu kita ngomong sama mereka, responnya mereka seperti apa? Biasanya dia, silakan dibuktikan ya. Orang-orang tuh ketika mulai pembicaraan dengan kita, mereka sudah punya yang namanya pre atau presuposisi. Itu apa? Itu mereka sudah punya gambaran mengenai diri kita, mengenai hal yang kita mau sampaikan. Sehingga seringkali istilah ini keluar jadinya, yaitu apa? Yaitu orang hanya mendengarkan apa yang mereka mau dengarkan. Dan it's true, sekali lagi, orang hanya mendengarkan apa yang mereka mau dengarkan. Ya, contoh, ya. Kalau kita bilang begini kepada dia, baik Pak, produk kita memang mahal, tetapi Bapak perlu tahu loh Pak, bahwa itu dijustifikasi dengan 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada bonus 4, 5, 6, 7, 8, dan lain-lain. Dia cuma bilang dalam hati, tuh kan, seleksi aja ngaku mahal. Nah itu namanya selective listening. Dan orang yang melakukan selective listening itu menimbulkan perasaan apa untuk orang yang ngomong? Orang yang ngomong nggak akan merasa didengarkan, nggak akan merasa happy.
Karena itu harus kita balik. Ketika kita berbicara, ya kita harus mengerti bahwa orang akan melakukan selective listening. Tetapi ketika kita yang bicara, kita yang mendengarkan, maksud saya, selalu lakukan active listening. Selalu benar-benar fokus. Dengarkan dengan tujuan untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Bukan. Ya, kayak kita kalau sudah berkeluarga gitu ya, punya anak, seringkali ketika anak bicara, kita dengerin ceritanya dia, tapi dengan tujuan kita mau jawab dia. Kita mau kasih tahu dia salah di mana. Itu bukan active listening. Ya, active listening mendengarkan untuk mengerti. Dan active listening itu selalu ada yang namanya mencari feedback. Ya, kita perlu mendengar dari customer kita. Kalau untuk salesperson ya yang sudah senior apalagi, makanya saya selalu bilang harus wajib. Kenapa? Karena semakin senior kita, semakin tinggi pangkat kita, semakin cenderung kita berpikir kita lebih ngerti. Dan mungkin benar kita lebih ngerti, tetapi tidak menghilangkan keharusan kewajiban kita untuk melakukan active listening ini. Fokus mendengarkan, mendengarkan untuk mengerti, mendengarkan untuk mencari feedback terhadap apa yang kita sampaikan. Satu lagi adalah apa? Adalah mendengarkan untuk membangun hubungan emosional dengan orangnya. Jadi di tengah-tengahnya tentu kalau dia cerita, ya kita harus ikut memberikan sinyal-sinyal kita mendengarkan, yaitu apa? Ganggu-ganggu. Oh iya, betul juga. Ya, baik dengan gerakan tangan, dengan suara, dengan gerakan kepala, dengan poin. Gitu. Oh iya, betul Pak. Ya, itu namanya active listening. Ya, mendengarkan dengan fokus untuk mengerti dan selalu mencari feedback. Ya. Satu lagi yang terakhir ya, kita ada sisa waktu juga sedikit, Mas. Ya, tip nomor 8, top selling. Top selling dan gunakan teknik closing yang tepat, yang personal dan yang ideal. Ya. Saya mau menutup dengan satu ungkapan ya. Ini ungkapan dari saya sendiri gitu ya. Mungkin setuju-setuju ya, setuju-setuju enggak kita diskusi kan. Bahwa sales bahwa sales bukan selalu tentang penjual. Ya. Sales bukan selalu tentang mempresentasikan produk. Itu sebabnya dari awal tadi ada 8 tips top selling. Kalau kita ketemu dalam situasi itu. Top selling kepada publik kalau kita mau keberhasilan kita lebih tinggi. Top selling kalau itu cuma apa namanya kebisingan. Apa? Sales bukan hanya tentang urusan. Sales itu adalah sebagai seorang customer yang loyal buat kita. Top, bagus. Gimana saya nggak ngerti. Saya ulang ya. Sales bukan soal menjual produk. Kalau menjual produk, I'm sorry. Kalau menjual produk, it's easy. Gitu. Tapi sales adalah tentang menjadikan seseorang sebagai customer loyal buat kita. Itu dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Kalau kita lagi menyetir di jalan, gitu ya, lalu kita sampai di lampu merah. Ya, lalu kita melihat ada orang yang menjual aqua. Lalu kita buka jendela kita, ya, dia jual aqua di penjajah asongan gitu ya. Dan kita beli aqua dari dia. Buat dia selling aqua is easy gitu. Kenapa? Karena di lampu merah banyak orang haus. Itu yang pertama.
Yang kedua ada di lampu merah banyak orang yang kasihan sama dia gitu. Oh ini orang jualan di terik matahari, saya beli ah, ya. Dan lain-lain dan lain-lain. Tujuan dia hanya untuk make that connection satu kali jual aqua. Ya, dan itu sah. Tapi itu adalah level selling yang paling dasar. Itu peddling, asongan, penjajah. Kita nggak punya ikatan emosional dengan orang ini. Kali berikutnya belum tentu kita kenalin orang ini. Kali berikutnya belum tentu kita beli lagi dari dia. Tetapi kalau sales yang profesional, tujuannya itu adalah untuk apa? Memberikan bantuan, memberikan solusi yang apa? Yang tepat, yang personal, dan yang ideal. Ya. Jadi bahkan kalau bisa, ya ini ada satu hal ya, yang pernah berhubungan dengan saya, yang kemungkinan pernah mengalami hal ini, gitu ya. Kita bawa diri kita presentasikan produk kita berikan sebuah pikiran kita untuk klien kita, sampai dia bisa tahap ini, yaitu apa? Yaitu kita bukannya bilang, Pak, tanda tangan ya, bukan. Tapi kita bilang begini, jadi selanjutnya apa yang kita lakukan, Pak? Dan dia yang bilang, selanjutnya kita tanda tangan juga. Ya, jadi gunakan proses pendekatan, gunakan proses negosiasi, gunakan proses penjualan, semuanya itu harus tepat sasaran, personal, memenuhi kebutuhan dia secara spesifik dan ideal. Kalau begitu, nanti kita nggak akan tampil sebagai sales yang suka maksa. Jadi saya mulai seri Idola ini dengan kasih lihat survei ya, saya ingat ya kasih lihat survei bahwa apa? Pandangan orang soal sales tuh selama ini tuh jelek sekali gitu. Ya, jangan jadi salah satu orang yang dipandang jelek sebagai sales. Tapi kita bangga profesi kita dan orang lain lihat kita dan orang bilang, oh ini kalau ini saya suka nih, kalau ini saya mau nih kerjasama. Jelas sales Idola ya. Seperti itu, itulah yang saya maksud dengan sales Idola ketika saya mulai seri ini. Jadi silakan pelajari kembali yang sudah kita lalui dalam 4 seri ini. Ya, saya percaya ya terapkan hal-hal yang ada di dalam seri sales Idola ini dan kita benar-benar nanti akan bisa jadi sales Idola di industri apapun tempat kita berada.